Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau datang ke kajian misalnya jual kulkas mah masih biasa jual kulkas. Ada yang udah jual kulkas. Lo kenapa jual kulkas? Mau ngaji gitu. Duit gue udah habis nih. Ini kulkas ada gue jual. Sofa dijual gitu loh. Meja tamu dijual. Biasa. Ibnul Jauzi rumah dua. Nggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu tuh mahal. Kenapa berani jual dua rumah? Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Kan harus modal. Kalau mau nggak berani investasi besar ya untungnya cuma sedikit. Kalau mau cari akhirat berani. Jadi itu para ulama benar-benar habis-habisan. Nyari kemuliaan di sisi Allah SWT. Dua rumah dijual. Dua rumah tuh hadirin. Ini yang harus. Jadi para ulama tuh bukan pure bakat terus akhirnya santai. Enggak, modalnya gede. Dua rumah tuh Ibnul Jauzi. Jadi kalau untuk baca Talbis Iblis, dua rumah nih jadi begini nih gitu. Nggak gampang, nggak murah. Ilmu itu mahal. Ilmu itu susah. Dua rumah. Tapi hasilnya apa? Ini lagi bicara sama anaknya nih, bicara sama anaknya. Wa madzalla abuka fi talabil ilmi qat. Bapakmu wahai anakku, bapakmu ini itu nggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Nggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sepanjang hidup, sepanjang belajar, nggak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan, mulia. Wala ba'atha rub'ah ila ahadin yatlubu minhu syai'an qat. Dan bapakmu ini itu nggak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia, nggak pernah. Walaupun dua rumah habis tuh, itu rizki ada aja dan mulia. Bapakmu nggak pernah minta-minta sama orang, nggak pernah minta, mulia, nggak pernah terhina. Wa umuruhu tajri 'ala sadat. Dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja dah. Lalu beliau menyitir surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rezeki itu. Orang dimuliakan sama Allah. Tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan, susah dulu. Berani bertaruh dulu dalam arti positif. Berani berkorban, dua rumah. Selebihnya sepanjang hidup mulia kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Banyak orang zaman sekarang mungkin dia punya 5 rumah, 7 rumah. Tapi dibully habis-habisan, diinjak-injak oleh masyarakat, dicemooh. Gak mulia, karena gak ada iman, gak ada ilmu. Jadi hidup mulia bukan berarti kaya raya. Ibnul Jauzi rumahnya 2 habis, gak punya apa-apa. Tapi mulia, sampai sekarang namanya berkibar. Antum bayangin ya, ribuan tahun. Setiap orang baca Talbis Iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta, mungkin berapa miliar orang baca Talbis Iblis. Setiap baca Sayyidul Khatir itu pahalanya buat beliau. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnul Jauzi. Disenengin. Atau banyak masyayikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau. Itu diangkat harum namanya sama Allah SWT. Tapi harus berani modal.
Harus berani modal. Jangan dikit-dikit gak punya uang, gak kajian, udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Udah udzur syar'i aja udah. Jadi Abu Udzur dah. Namanya Abu Udzur. Wah, dikit udzur. Udzur, gak berani. Jual sesuatu gak berani. Jual apa kayak jual sendal kayak. Sendal gak laku, misalnya baju dijual. Buat jual yang bisa dijual. Jemuran dijual. Tapi jangan jemuran tetangga, jemuran kita jual gitu loh. Apa yang bisa dijual, yang penting saya harus belajar. Dan dimulai dari sekarang, bisa, kenapa nggak bisa? Bisa insyaAllah ta'ala. Dan banyak ulama kan awalnya orang awam, bukan lulusan pondok dan seterusnya. Tapi serius, dan minta bimbingan, dan rutin. Kalaupun kita nggak bisa mendalami, yang sarana yang ada, majelis yang ada, datangi secara rutin, istiqomah, walaupun sedikit dihafalin, dimorojaah. Kan kita sempat sampaikan yang penting keberkahan ilmunya. Dan keberkahan butuh effort, keberkahan butuh usaha. Dan ini yang dirasakan oleh para ulama dan ini nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka. Ini terangkan, kamu harus begini nih nak. Jadi kita mulia, kita izzah. Jadi boleh misalnya antum leskan anak antum ini atau anak antum punya bakat olahraga misalnya diasah atau punya bakat di bidang diasah, tapi ilmu agama harus jelas. Kalau ingin anaknya mulia ke depan, kalau ingin anaknya berkelas ke depan, kalau ingin anaknya namanya harum di dunia dan di akhirat ke depan, ini Ibnul Jauzi ini. Dan tekankan sama anak-anak kita harus berani berkorban, harus berani jual apa yang bisa kita jual. Bukan minta-minta, bukan cari sponsor, jual dulu yang bisa kita jual. Baru tawakal sama Allah. Bayangkan, madzalla abuka fi talabil ilmi qad, bapakmu nggak pernah hidup terhina selama-lamanya, nggak pernah. Mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab dan insya Allah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.